Kita buka acara kuliah duha pada hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dan tentunya kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, keimanan, terutama kemampuan untuk menghadiri kuliah duha, ya. Taklim islah. Taklim islah itu taklim perbaikan. Mudah-mudahan kita semua tetap di dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita kepada umatnya sampai akhir zaman. Terima kasih pada moderator yang sudah menyediakan waktu. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir pada kuliah duha sekarang ini. Saya hari ini diminta untuk menyampaikan napaktilas Bapak para Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemungkinan ini karena kita masih berkaitan dengan bulan Zulhijjah, dan alhamdulillah para hujaj saat ini sedang nuntut ya pulang ke tanah air sampai nanti gelombang kedua terakhir. Berkaitan dengan napaktilas, saya ingin sampaikan Bapak Ibu yang berbahagia, nanti kita akan bagi aja ya waktunya, bagi presentasi, kemudian ada dialog supaya kita lebih bertambah lagi, karena yang namanya ilmu itu bukan saja dari narasumber tetapi juga ada pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya menganggap guru kepada orang yang di atas saya. Guru saya yang hadir, kalau ada yang di atas saya usianya 70 tahunan, itu berarti guru saya. Kenapa? Minimal dia sudah pengalaman dalam hidup lebih dari saya. Kalau yang paling muda, yang masih muda-muda di bawah saya, yang usianya di 60 bawah, 67 66 ke bawah ya, karena saya sudah 67 sekarang ini. Jadi itu juga guru. Kenapa disebut guru yang muda-muda? Karena kemungkinan dosanya lebih kecil daripada saya yang sudah usianya lebih tua gitu kira-kira. Amin ya rabbal alamin gitu, atau Bu didoakan dosanya lebih kecil. Amin gitu. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, sering kita mendengar bahwa kita semua dalam beberapa kesempatan kita sering mendengar kisah Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam dan anak istrinya, termasuk Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam, juga beserta ibunya keduanya, yakni Hajar dan Sarah. Hal ini membuat kita, pengetahuan kita itu, beberapa orang hanya mengetahui itu saja. Istrinya 2, kemudian anaknya 2. Bahkan meyakini bahwa istri Nabi Ibrahim alaihissalam itu hanya memiliki 2 orang istri dan 2 orang anak saja. Padahal di balik itu Nabi Ibrahim juga memiliki beberapa istri
dan mendapatkan keturunan dan istri-istri dari istri-istri yang lain. Kurang jelas? Oh, kurang lempeng. Gitu ya. Oke ya. Nah, ini mungkin juga pengetahuan baru bagi kita. Mungkin juga ada yang sudah tahu tetapi belum detail ya. Ini perlu kita ketahui. Dalam kitab Al-Bidayah wan Inayah karangan Ibnu Katsir yang wafat tahun 774 Hijriah, misalnya beliau mengutip karya Abdul Qasim As-Suhaili yang berjudul At-Ta'rif wal A'lam, menyebutkan beberapa anak dari istri Nabi Ibrahim alaihissalam dalam pembahasan khusus tentang anak-anak Nabi Ibrahim Al-Khalil. Nah, coba kita lihat ya, Nabi Ibrahim ini dalam kutipan yang disebutkan Ibnu Katsir, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya memiliki 2 orang istri saja. Nabi Ibrahim ternyata memiliki 4 orang istri ya. Istri pertama adalah Sarah bin paman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia merupakan ibu dari Ishak alaihissalam, cikal bakal dari bangsa Yahudi. Ingat ya Bu, Nabi Ibrahim itu punya anak yang pertama dari Hajar, karena Sarah waktu itu belum punya anak, sudah lama, sudah tua. Nah, maka Siti Sarah menyarankan Nabi Ibrahim nikah lagi dengan hamba saya pemberian dari raja kemudian nikah dengan Siti Hajar ya, yaitu Siti Hajar, kemudian punya anak Ibrahim. Tapi selanjutnya Siti Hajar itu punya anak Ishak yang kemudian keturunannya dari situ ada Yakub. Yakub itu punya anak banyak yang kesananya menjadi Bani Israel, keturunan Bani Israel, dan kemudian sebagian jadi Yahudi gitu ya. Sedangkan istri yang kedua adalah Siti Hajar Qibtiyah Al-Misriyah, yang selama ini kita kenal sebagai ibu dari Ismail alaihissalam yang pernah ditinggal Nabi Ibrahim di padang pasir yang tandus bersama bayinya Ismail, yaitu di Mekah. Nah, ini yang perlu kita ketahui yang belum diketahui. Setelah menikah dengan Siti Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menikah dengan istri ketiganya yang bernama Kontura ya, binti Yaktan Al-Kan'aniyah. Dari istrinya yang ketiga ini Ibrahim mendapatkan 6 orang anak, yaitu Madian, Jamron, Siraj, Qasyan, Nasik, dan yang keenam belum diketahui namanya, jadi baru 5 dalam sejarah itu. Adapun istri yang keempat adalah Hujan binti Amin, yang dalam kitab Al-Kamil karya Ibnu Katsir disebutkan Hajun binti Akhir. Dari Hajun Nabi Ibrahim mendapatkan 5 orang keturunan, yaitu Kaisan, Sauraj, Umaim, Luntah, dan Napis. Nah, ini ya Bu, asing kedengarannya oleh kita. Yang tidak asing itu ya Nabi Ibrahim punya anak Ismail dengan Ishak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi ya. Jadi Abul Anbiya istilah bahasa Arabnya. Abul Anbiya itu bapaknya para nabi. Adapun silsilah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri memiliki 13 anak Bu. Jadi bukan 2, 13 anak yang lahir dari
keempat istrinya. Dalam kisah Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan keturunan sekitar 18 orang yang menjadi nabi. Makanya disebut Abul Ambiya, bapaknya para nabi. 18 Bu, dari 25 yang kita ketahui. Adam, Idris, Nuh, Dawud, Ibrahim, Yakub, Yunus, terus ya 25 itu ternyata 18 dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini diulangi lagi. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapa dari para nabi. Nabi Ibrahim sendiri memiliki 4 istri dan 13 orang anak. Nah, dari anak-anak itu maka lahirlah nabi-nabi sampai 18. Nah, ini adapun silsilah keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Hajar Kibtiyah, Al-Mistiyah melahirkan Ismail, Sarah melahirkan Ishak. Tadi sudah disampaikan, ini sudah paham lah. Kortura binti Yahtan Al-Kan'aniyah melahirkan Madian, Jamroh, Saraj, Yasan, Nushuk, dan anak yang terakhir yang tidak kita ketahui tadi. Sedangkan Hadjun binti Amin melahirkan Kaisan, Huraj, Amin, Lantan, dan Nafis. Melalui anak-anak tersebut, Nabi Ibrahim mempunyai keturunan banyak nabi. Adapun beberapa silsilah keturunan Nabi Ibrahim yang menjadi nabi adalah yang menjadi nabinya nih ya. Ini generasi pertama dulu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam menurunkan atau melahirkan dari keturunannya itu Nabi Ilyas alaihissalam, dan yang terakhir nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Nabi Muhammad itu dari keturunan Ismail ya. Sedangkan Nabi Ishak alaihissalam menurunkan Nabi Yakub. Nah, ini tadi saya sebutkan, Nabi Yakub alaihissalam itu mempunyai beberapa putra. Dan dari Nabi Yakub itu ada yang sebagian menjadi Bani Israel, tetapi Yusuf dan Bunyamin itu menjadi kelahirannya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Madian putra Nabi Ibrahim alaihissalam menurunkan Nabi Su'aib alaihissalam dan menjadi mertua Nabi Musa. Ingat ya, Nabi Musa ketika dalam perjalanan kemudian bertemu dengan wanita penggal kambing, kemudian Nabi Musa itu menjadi dinikahkan kepada Nabi Su'aib ya, Nabi Su'aib. Dalam sejarah ini generasi pertama. Generasi kedua, isu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam menurunkan Nabi Ayub. Namanya isu tuh, Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Zulkifli. Nabi Ayub yang terkenal oleh kita adalah Nabi yang sabar di dalam menghadapi sakit ya, dalam menghadapi sakitnya ya, itu Nabi Ayub alaihissalam. Dan Nabi Zulkifli ini terkenal dengan ilmu astronominya. Nabi Yakub menurunkan Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yakub itu tadi sudah saya sebutkan, ada 13 kalau tidak 11 itu putranya yang seibu, 2 yang tidak seibu. Yang tidak seibu itu adalah Nabi Yusuf dan Bunyamin ya. Makanya waktu pemeliharaannya aja, waktu kecilnya sangat dicemburui oleh kakak-kakaknya itu ya. Sehingga Nabi Yusuf dicerumuskan atau dibuang ke sumur ya. Masih lanjut nih, baru 2 generasi. Generasi ketiga, Lawi anak Nabi Yakub menurunkan Kasis, Yashar, Imron. Selanjutnya Imron memiliki 2 anak, yakni menjadi nabi,
yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Nah, ini ya, Nabi Musa, Nabi Harun. Terkenal Nabi Musa ya kan, kemudian dibantu dengan saudaranya Nabi Harun. Nabi Harun ini Nabi Harun alaihissalam memiliki keturunan Izhar, Panhas. Dari Panhas lahir Yasin serta Ukhtub. Kemudian Ukhtub mempunyai anak Nabi Ilyas alaihissalam. Ilyas alaihissalam. Yahuza itu dari nantinya jadi Yahudi nih. Yahuza menurunkan Nabi Dawud alaihissalam dan Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Dawud itu terkenal dengan suaranya yang bagus, ya, kekayaan yang banyak. Juga Nabi Sulaiman, terkenal Raja Sulaiman masa ini hidup juga, yaitu Ratu Bilqis, ya. Dan ternyata menurut dialog saya dengan orang-orang Yaman bahwa Ratu Bilqis itu keturunan Yaman, katanya. Makanya di Yaman itu wanitanya cantik-cantik gitu, keturunan Ratu Bilqis. Sekarang juga yang namanya orang Yahudi itu motivasinya menghancurkan Palestina itu, Al-Aqsa itu, karena ada kekayaan Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman di situ. Makanya terus oleh dia dijadikan alasan. Padahal belum tentu ada di situ, hanya alasannya aja. Nah, kemudian Bunyamin, tadi disebutkan kan ada Yusuf, ada Bunyamin, menurunkan Nabi Yunus alaihissalam. Terakhir generasi keempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim ini, dari Nabi Sulaiman alaihissalam menurunkan Rojiun. Ababa sendiri memiliki dua anak, yaitu Sofasat dan Radim. Yang keduanya memiliki keturunan seorang nabi. Safaat menurunkan Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya. Radim menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau setelah Nabi Isa siapa Nabi yang turun, Bu? Iya, Nabi Muhammad SAW tadi sudah disebutkan. Jadi turunannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau Nabi Isa ini di sini menurunkan Nabi Isa alaihissalam dari Rabim. Tapi ingat, Nabi Ibrahim juga bapaknya bukan nabi kan? Siapa namanya bapaknya? Azar itu penyembah berhala, ya, itu penyembah berhala. Oke, kita lanjut, Ibu. Nah, ini yang kita akan dalami, yaitu kisah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Ketika Siti Hajar protes, ini tanggapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat Siti Hajar memprotes Nabi Ibrahim alaihissalam, mengapa suaminya meninggalkan dia dan Ismail anaknya yang masih kecil di padang pasir yang tandus dan gersang, yang tak ada siapapun dan tak ada kehidupan di sana, dan bahkan sumber-sumber makanan juga tidak ada. Ia hanya menduga bahwa ia akibat kecemburuan Sarah, istri pertama suaminya, yang belum juga bisa memberi keturunan, ataupun dugaan itu ya, dugaan. Jadi pindah dari Mesir, pindah ke Mekah. Kemudian Hajar mengejar Ibrahim alaihissalam, suaminya, yang berteriak, "Mengapa engkau tega meninggalkan kami di sini? Bagaimana kami bisa bertahan hidup?" Nabi Ibrahim alaihissalam terus melangkah meninggalkan keduanya, tanpa menoleh sedikit pun, tanpa memperlihatkan air matanya yang meleleh membasahi pipinya. Perasaan terjepit antara
pengabdian kepada Allah dan pembiaran kepada anak dan istrinya. Bagaimana itu kan? Begitu hebatnya ujian kepada Nabi Ibrahim. Waktu yang lama belum punya anak, setelah punya anak harus ditinggalkan, dibiarkan di Mekah, ya, dengan tidak ada kehidupan di situ. Ya. Siti Hajar menggendong Ismail. Hajar masih terus mengejar sambil terus menggendong Ismail. Kali ini dia setengah menjerit dan jeritannya menembus langit dan berdoa, "Wahai suamiku, ayahanda Ismail, apakah ini perintah Tuhanmu?" Kali ini Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah, berhenti melangkah. Dunia seolah-olah berhenti berputar. Malaikat yang menyaksikan peristiwa itu pun turut diam menanti jawaban Ibrahim alaihissalam. Butir pasir seolah-olah terpaku kaku. Angin seolah-olah berhenti berdesah. Pertanyaan atau lebih tepatnya gugatan Hajar melalui semua tersingkap. Ibrahim alaihissalam berbalik dan tegas berkata, ini perintah Tuhan. Masya Allah. Jadi itu adalah perintah Tuhan, bukan hanya sekedar dasar-dasar kemanusiaan. Hajar berhenti mengejar dan dia terdiam. Nah, Hajar berhenti, tidak mengejar lagi, lantas meluncurkan kata-kata dari bibirnya yang mengagetkan jawabannya. Semua malaikat juga kaget serta menggusarkan butir-butir pasir dan padang pasir angin. Jika ini perintah Tuhanmu, jawab siapa itu? Jawab Siti Hajar. Jika ini perintah Tuhanmu, pergilah wahai suamiku, tinggalkan kami di sini. Jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kami. Ibrahim pun beranjak pergi. Dilema itu sirna sudah. Ini sebuah pengabdian, bukan pembiaran atas nama perintah Allah, bukan membiarkan istri dan anaknya. Masya Allah, ini luar biasa ya dialog. Sampai bayangkan ibu kalau ditinggalkan oleh suaminya di tengah hutan di itu tadi, hutan lindung itu di Dago, sok cicing didinya maneh tah jeung anak maneh, saya ek neangan duit, alah mah bisa. Nah, ari bapa cenah tega-tega teuing. Oh, itu kayak. Ini juga sama kemanusiaannya, Siti Hajar juga begitu. Tapi setelah ditanya bahwa apakah ini perintah Tuhan? Ya, ini perintah Tuhan. Biarkan, silahkan pergi. Tuhan akan melindungi kita. Orang boro-boronya lamun ditinggalkan didinya, Tuhan akan menjaga kita. Wah, bohong. Masya Allah. Kita teruskan ya. Hajar pun tertunduk lesu. Setelah perjuangan mencari air ke Safa dan Marwah, ibu-ibu yang sudah menunaikan ibadah haji, jadi 7 kali kita pulang pergi dari Safa ke Marwah, dihitung 1 kali, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, itu jadi 7 kali pulang pergi, sekitar 3,5 kilo, karena 500 meter Safa Marwah itu 500 meter, dan disunatkan untuk ngingkig bahasa Sunda nama Rabbi gfir warham watakaram watajawad, terusnya ya. Itu antara lampu hijau dengan lampu hijau lagi. Sementara itu kaki Ismail menggendrukan ke pasir.
dan atas berkat rahmat Allah, alhamdulillah keluar air, yakni air itu luar biasa, keluar di tengah-tengah padang pasir yang tandus begitu, keluar air. Itulah yang disebut jam-jam. Artinya jam-jam itu apa? Jadi ketika air itu keluar ngaleah, kemudian berkumpullah air, jam-jam gitu. Disitulah Hajar dan Ismail hidup selama belasan tahun. Nah, nanti doanya juga ada ya. Kenapa Nabi Ibrahim itu berdoanya seperti ini, nanti ada di kita bahas. Dilanjut dulu. Perintah kurban. Setelah Ismail remaja di tangan Ibrahim, dengan perintah Allah untuk menyembelih Ismail, anaknya sematawayangnya, yang sangat dicintainya, yang lama ia harapkan, yang dikaruniai oleh Allah setelah ia berumur 100 tahun dalam sejarah. Anak yang sangat soleh, remaja. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail ikhlas, patuh dan sabar akan perintah Allah. Ketika Ismail sudah dibaringkan dan disiapkan disembelih, ternyata Allah Subhanahu wa taala menggantinya Ismail dengan domba yang besar. Ya, hari Nabi mah beda jeung urangnya. Perintah Allah kepada Nabi untuk menyembelih anaknya secara kemanusiaan ini bertentangan dengan akal. Sepertinya bertentangan dengan akal. Tetapi ini adalah perintah Allah, maka disampaikanlah kepada anaknya melalui mimpi itu. Kemudian anaknya hanya menjawab, engkau akan melihat aku adalah orang soleh. Tapi dengan catatan, tolong katanya, sebelum disembelih itu amanah, pisaunya harus ditajamkan supaya tidak terasa penyembelihan itu. Yang kedua, pejamkan mata saya supaya tidak melihat. Masya Allah. Nah, kemudian itu menjadi pelajaran bagi kita dalam berkurban. Kalau menyembelih unta, menyembelih sapi, menyembelih kambing, itu pisaunya harus ditajamkan. Hanya sekali, narik. Dari atas ke bawah boleh, atau dari bawah ke atas, sekali. Tidak boleh beberapa kali, kasihan. Itu ayo nu digeser-geser, aduh karunya. Insyaallah. Tapi saya juga menyembelih itu hanya satu kali aja waktu hajian tahun 94. Pertama kali haji saya, baru seumur hidup mau nyembelih kambing. Nyembelih sendiri ya. Itu di Mekah, kesininya nggak berani lagi. Ya, nggak berani menyembelih karena mungkin saya kecil, tenaganya kurang, kasihan gitu. Ya, padahal kalau kurban ya tiap tahun juga kurban. Haji saya kan waktu haji ya hajinya sudah, kalau haji 8 kali ya hajinya 8 kali. Haji 8 kali. Nah, jadi pelajaran dari sini, tajamkan pisau. Sekarang ini pisau ada yang 4 juta, 5 juta Pak. Untuk penyembelih itu harganya supaya satu kali gitu, harganya ada 4 juta, 5 juta, sampai ada yang 13 juta. Pisau aja. Ya ini golok lah, maksudnya golok ya. Jadi sapi 10 mah tekudu ngasah gitu. Komo di Arab mabuk ontangan ukur gituan itu pas jamlin itu dengan bacaan basmalah. Bisa reket gitu lah. Goloknya itu sangat tajam sekali. Cirina golok tajam teh lamun diuji ku kertas Bu, Pak. Di kertasnya diginikan terus dikeret karena kertasnya pecah gitu. Jadi bagus, tidak rebek gitu. Kalau rebek eta medu tumpul. Kalau sekaligus itu berarti tajam, masih bisa dipakai untuk menyembelih.
Yang kedua pelajarannya itu yaitu si kambing yang lain sebelum disembelih atau sapi tidak boleh didekatkan atau tidak boleh melihat sapi yang disembelih, makanya harus dihalangi tuh sapi-sapi yang belum disembelih itu, jangan sampai melihat sedang menyembelih. Nah, kelihatan nangis dia juga, binatang punya perasaan. Kenapa punya perasaan, Bu? Sok kayak anjing di balai dog kan gugui kan, artinya punya perasaan. Sapi juga kalau kena ini ya bunyi. Jadi punya perasaan, mau punya, Bu. Ada juga yang berpikirnya itu rasionalis, menyembelih kambing atau domba itu tidak boleh baca bismillah katanya. Harusnya mohon maaf kepada kambing itu, maaf saya disembelih gitu. Tapi itu kan rasio no dipakai. Kalau Nabi mah tetap aja Bismillahi Allahu Akbar gitu ya. Itu yang rasionalis baca begitu. Jangan pakai Bismillah katanya, pakai mohon maaf disembelih gitu. Dasar sekuler cek saya teh, rasionalis ya. Ketika Ismail sudah dibaringkan dan siap disembelih, ternyata Allah menggantinya Ismail dengan domba yang besar atau gibas ya. Jadi ini Allah akan memberikan pelajaran kepada kita untuk kurban sebetulnya. Tapi kan rencana Allah itu lebih ini. Ayatnya ini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fangdur madza tara qala ya abatib al ma tu'marun satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur, jadi sudah dewasa ya, ia sanggup bekerja dan bekerja sama. Ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Lamun urang banyak, hai anakku, saya mimpi kamu harus dibuang. Jika anaknya tembur, ari bapak nanaonan mimpi tong dianggap gitu, mimpi itu benar. Tapi Nabi makan mimpinya wahyu gitu ya. Hari orang medalain wahyu teh ya, bisa diprotes gitu. Nah sekarang yang dibicarakan langkah-langkah Nabi Ibrahim membangun sebuah negara di Mekah. Yang pertama adalah menanamkan tauhid, menghadirkan keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, wa idza qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan aminan wajnubni an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini atau Mekah negeri yang aman dan jauhkan dari beserta anak cucuku daripada penyembahan terhadap berhala. Yang pertama ditanamkan adalah tentang kemusyrikan. Tidak boleh musyrik ya, tidak boleh menyembah berhala. Karena pada masa Namrud, Nabi Ibrahim itu kan menghancurkan berhala-berhala waktu itu. Jadi ini minta kepada Allah di Mekah itu, minta kepada keturunan untuk tidak menyembah berhala. Yang kedua tentang keamanan. Nah tentang keamanan ini, kota Mekah sampai sekarang tidak pernah dijajah oleh Barat ataupun Eropa, Cina. Mekah Madinah tidak, bebas dari penjajahan, aman. Dan orang yang masuk Mekah dan Madinah tidak boleh non muslim, tidak boleh muslim. Tapi di Mekah oge ayeuna mah
aya wae copet teh Bu menuju tawaf, keliling-keliling, tahu-tahu saya kehilangan itu, katanya kehilangan uang di pingkos karena dibawa waktu tawaf yang ya berapa 1.500 real itu. Begitu tawaf disobek dah ya nate maling nate palinter dina cincin teh pesaulnya kri kayak gitu sih, ambil uangna, hilang itu uangnya 150 real 1.500 ya, laping cost 1.500 real hilang. Waduh atuh urang teh ka jamaah teh kudu papatungan euy karunya gitu, tulungan gitu kira-kira. Itu copetnya ada. Bahkan yang nipu kan banyak di Masjidil Haram. Saya itu mohon maaf, saya itu sudah 8 kali ya ke hajian, bukan umroh, haji. Dan waktu di masjid itu ada yang bawa kenceleng menurang, tapi ku kantong kantong kain ya. Saya kehilangan di sana, dicopet segala macam, tapi bahasa maneh nanya urang mah ku isyarat we nyaho oge. Oh ieu teh kehilangan. Eta numere artos teh Bu, wasiat bere. Sabab mengapa begitu? Sabab kan yang haji belum tentu terulang lagi. Oh nya meureun gitu. Padahal urang mah apa ya? Karena hampir tiap tahun saya naik haji itu. Jadi ya bukan tiap tahun lah, 3 tahun sekali saya haji gitu ya, haji itu. Makanya sampai terakhir tahun 2017 haji saya. Nah itu tahu bahwa itu sebetulnya hanya rekayasa saja. Luar biasa dari situ penipuannya juga. Makanya yang lahir Nabi itu bukan Nabi Muhammad lahirnya aja, Nabi Muhammad di Mekah. Abu Jahal geda lahirna di Mekah Bu. Abu Jahal, Abu Lahab lahirna teh di Mekah. Tukang bobok, tukang tarok, tukang nipu gitu. Abu Jahal, Abu Lahab deh. Nah jadi saya ingin menjelaskan keamanan itu dalam pengertian keamanan yang orang kafir tidak bisa menjangkau ke Mekah dan Madinah. Kalau urusan penipuan mah aya wae Bu. Tapi bukan orang asli Mekah itu teh. Dari Yaman, dari Sudan gitu. Tapi sengaja hajinya pakai ihram, pakai haji gitu. Dilanjut. Yang kedua, mendirikan sholat. Dengan sholat hati menjadi tentram dan mendatangkan rezeki. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghaira di jar'in indal baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah aj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan memberi rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka pandai bersyukur. Nah ini ibu-ibu, doa Nabi Ibrahim itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, ini nih, Rabbana liyuqimus shalah. Maka di Mekah sekarang ini tidak ada satu waktu pun yang kosong untuk mendirikan sholat. Bade subuh sakitu, bade duhur sakitu, bade maghrib sami isya kitu keneh. Pinuh we. Masjid yang luasnya 30 hektar itu, kota Mekah itu diperluas sampai Sib Amir sekarang ya. Masjidnya penuh Bu. Apalagi sekarang ini ada orientasi bisnis Bu. Nu haji masih keneh, nu umroh geus diizinkeun ayeuna mah. Dulu mah waktu saya yang namanya sebelum haji selesai tidak boleh umroh. Waktu haji
sudah datang belum? Ini umroh tidak boleh. Sekarang mau umroh, sekarang sudah pada berangkat yang umroh, yang haji belum pulang kan? Terus waktu umroh pertama masih musim haji, umroh masih jalan. Jadi hanya mungkin beberapa hari saja sekarang tidak ada umroh, yaitu pada waktu wukuf di Arafah, kemudian Jumroh Aqobah, kemudian juga tawaf ifadah. Setelah itu sekarang orang dari Indonesia dari mana-mana boleh umroh gitu. Nah, nanti dari Pusdanya juga ada yang berangkat umroh dekat-dekat ini ya, dari itu. Padahal di situ orang-orang yang haji yang dari Pusdanya juga belum pulang gitu. Jadi nanti ketemu di sana sambil umroh gitu ya. Nah dulu mah nggak bisa, dulu mah luar biasa lah. Saya mengalami haji itu tahun 94. Tugu daripada Jumroh Aqobah itu masih tugu. Ya besarnya itu tidak ya berapa meter lah, 3 meter kalau tidak salah, hanya keliling gitu ya. Nah jadi kalau lentar jumlah ba'da duhur itu wah luar biasa ininya. Sekarang mah tidak boleh ba'da duhur kan, harus mencari waktu yang aman, pagi atau sore gitu. Kalau dulu kan ingin afdol ba'da Jawa setelah duhur. Nah sekarang ini aja apa, pilarnya aja, tugunya aja sudah 17 meter 17 meter luas, lantai berapa? Dulu mah hanya 2 lantai, atas bawah. Sekarang mah aduh berapa lantai itu. Dan bangunannya tidak begitu. Ya, jadi saya pertama haji 94, yang terakhir 2017, jadi ngalami ininya. Itu yang pertama. Jadi mendirikan sholat. Kemudian juga tahwi ilaihim, hatinya harus tunduk patuh. Orang-orang di Mekah, ya meskipun kayaknya tidak semua ya Bu, yang begitu duhur tutup toko, sarolat heula tah, nu sholat mah da aya wae tutup toko, cari cing we didinya aya orang Arab oge anu di. Tapi kalau sebagian orang-orang asli Arab ya duhur asar itu sholat ya. Sholat masjid, tunduk patuh hatinya. Dan orang Arab juga kalau bulan Ramadan luar biasa ininya apa, sodakohnya Pak. Yang orang-orang kaya itu pakai kontainer untuk memberikan sodakoh ya. Ada orang Arab itu yang sodakoh bawa uang 1 karung ke masjid, dibagi-bagi sampai pulang lagi tidak habis. Tidak habis. Komo pami payunan Masjidil Haram tepan aya nu harideung Pak, atau yang suka minta-minta. Dan ternyata minta-minta di sana lebih kaya daripada saya. Bayangkan atuh minimal kita memberikan 1 real. 1 real itu berapa? 4.000 sekarang. Nah sekarang kalau 1 hari dia mendapatkan 1.000 real kali 4.000 sudah berapa tuh Bu? Pangentangkeun sehari itu teh. Nah, kalau 1 bulan ya luar biasa. Apalagi yang nipu-nipu tadi. Ada nomor 5 real, 10 real, 50 real. Wah. Eta ai sugante alit gitu tadi asupkeun ka kantong nate kitu. Sup di Masjidil Haram. Di dieu nate kantong besar kandek teh. Aduh, eta ngapain Masya Allah. Luar biasa ya. Tapi orang Arab juga jadi ada yang luar biasa keimanannya, ketaatannya, ada juga yang turunan Abu Jahal di sana ada. Abu Lahab. Kemudian memohon rizki, warjukhum minats samarat. Doa Nabi Ibrahim sampai sekarang dikabulkan, meskipun tidak ada pohon di sana, tidak ada pohon mangga, tidak ada pohon jeruk, tidak ada pohon pepaya, tetapi
Kalau musim haji luar biasa, dari mana-mana datang, termasuk yang dari kitanya, ada dari Filipina itu pisang Filipina ada juga di sana. Durian dari mana? Dari kita. Durian mana datangnya ya? Dari kita. Rambutan di sana, kalau disebut rambutan teh bahasa Arabnya rombutanu wa durianu. Jadi rambutan dan durian. Tidak ada bahasanya lagi di Arab ya. Rambutan wa durian. Wow, kalau wa bala-bala. Tama orang TKW nu meulina di situ ada nyeuna dibelian ku urang. Bala-bala atuh sareal hiji, berarti hargana 4.000 bala-bala teh hiji. Di Madinah mah 5 real Pak, bala-bala. Aduh, sabu orang Indonesia teh seneng kana bala-bala, saking ku hayangna 20.000 ge dibeli hiji tara bala-bala. Nah, jadi buah-buahan itu rezeki dari buah-buahan sangat banyak di sana. Nah, kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa, mudah-mudahan anak keturunanku pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Yang ketiga, membiasakan bersyukur atas nikmat Allah. Surat Nabi Ibrahim ayat 39. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar, mengabulkan doaku, memperkenankan doa. Luar biasa Pak Bu doanya. Ini ungkapan syukur kepada Allah dari seorang nabi ya, yang telah memberikan Allah nikmat putra, 2 putra. Disebutkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wahabaliki al-kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi laghafurur rahim. Lanjut. Surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ini juga sama, bersyukur kepada Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhanku, perkenankanlah doaku. Masya Allah. Jadi di kita itu kalau ingin ya sejahtera, doanya itu anak-anak kita harus mampu mendirikan sholat. Di orang masuk aya wae atuh dan ngadoa teh lain-lain wae lah. Ya orang ngadoa segala macam. Aya sholawat, coba sholawat diganti. Di YouTube ngupingpan Bu. Salatullah salam, salatullah ala Pancasila, salatullah ala naon deui tah. Ya Allah cek saya teh kumaha ieu teh nya. Yang keempat, beristighfar atas segala dosa. Rabbana gfirli walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ibu-ibu, ini sering kita kumandangkan doa itu ya setiap setelah sholat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, sekali-kali doanya doa ini. Rabbi ghfirli walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Jadi orang itu tidak Rabbi ghfirli walidayya warhamhuma kama rabbawana sigoro, tidak itu saja. Baca juga Rabbana ghfirli walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Tuhanku, kami ampunilah aku. Ya Tuhan kami ampunilah aku, kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin pada hari diadakannya perhitungan hari kiamat. Nah, bahkan
yang disebut wahadal baladil amin itu adalah negeri Mekah. Nah, di samping negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur itu di Sabah. Tapi kalau hadal baladil amin, watini wazaitun waturi sinina wa hadal baladil amin, itu Mekah, ya, kota Mekah, negara yang baladil amin, negara yang aman. Nah, ini yang terakhir dari saya, menanamkan rasa diawasi oleh Allah. Masih surat Ibrahim. Makanya saya ngerujunya surat Ibrahim. Merujunya itu sekarang ayat-ayat dari berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Tidak mengambil ayat-ayat misalkan tentang kemusyrikan, itu surat Luqman atau surat apa ya. Tapi karena kita membahasnya tentang napak tilas Nabi Ibrahim, maka saya mengambil ayat-ayat dari Quran yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Rabbana inni ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yahfa'alallah min syai' fil ardi wala fis sama. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang aku sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Semua persoalan itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna urang biasa ngabohong ka istri, Allah mengetahui, atau juga istri ngabohong ka suami, Allah pasti mengetahui hati kita. Bahkan meskipun kita susulumputan masuk pada ruangan yang sangat tebal, supaya tekatahuan eta bohongna ku Gusti Allah, tetap bohong makat ku Gusti Allah mah diketahui. Itu ya, dalam hadis itu disebutkan tuh. Ya. Nah, jadi ini menanamkan rasa diawasi oleh Allah. Kalau kita mah ini ihsan. Mahwal ihsan, kata malaikat kepada Nabi, anta budallah ka'annaha taraku fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta budallah, beribadahlah kamu sekalian kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi tidak mungkin kita melihat Allah. Fa innahu yaraka, maka Allah melihat kita. Nah, ini luar biasa, Ibu. Kalau kita ya, napak tilas Nabi Ibrahim itu luar biasa. Ya, kita alhamdulillah lah sudah melaksanakan saumnya, saum Arafah, melaksanakan kurbannya. Dan ingat bahwa kurbannya kita itu Allah tidak akan menerima daging dan darahnya, yang sampai kepada Allah itu takwanya. Iya, saya kira itu Bu yang perlu sampaikan siang ini. Mudah-mudahan menambah wawasan, bermanfaat. Terutama tadi ya, Nabi Ibrahim itu istrinya ada 4, putranya ada 13, keturunan dari Nabi Ibrahim itu nabinya ada 18 gitu. Makanya wajar disebut Abul Ambiya, bapak para nabi gitu. Tapi kalau syariatnya kita melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang tetap itu dilaksanakan oleh kita, yaitu ibadah kurban dan haji. Ya, haji itu dari sejak zaman, bahkan dari sejak zaman Nabi Adam, menurut sejarah itu sudah ada ibadah tawaf segala macam, karena Hajar Aswad itu katanya dari surga gitu diturunkannya. Tapi pembangunannya itu sejak Nabi Ibrahim dengan Ismail, makanya ada Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim mengawasi pembangunan itu. Nah, Hijir Ismail dan Siti Sarah ditempatkan di
Hijir Ismail itu yang keliling. Sekian itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya juga ini harus ke Cililin. Ibu-ibu, tuntas sudah acara kuliah duha ini. Insyaallah kita akan ketemu lagi bulan depan Bu ya, di Ahad keberapa Bu? Di Ahad kedua dan Ahad keempat Bu ya. Insyaallah kita akan bertemu lagi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.